Yang pertama, login, buka aplikasi Sipaman Aki menggunakan browser dengan alamat sipamanaki.sigampil.id. Kemudian, login menggunakan username dan password yang diberikan oleh admin. Setelah login, Anda akan dibawa ke halaman dashboard seperti gambar berikut. Yang kedua, untuk logout dari aplikasi, klik icon user pada menu top bar sebelah kanan, lalu pilih sign out. Untuk merubah data user, pilih profil user. Maka akan ditampilkan data user yang Anda gunakan. Untuk merubah data, klik icon menu pada menu opsi, lalu pilih edit user, kemudian isi data user sesuai formulir, lalu klik simpan. Untuk merubah password, isi formulir ubah password dengan sesuai, kemudian klik simpan. Apabila simpan password berhasil, maka untuk login selanjutnya Anda harus menggunakan password baru yang sudah diubah. Untuk mengganti tahun anggaran setelah login berhasil, pada menu top bar, klik tahun login, maka akan ditampilkan daftar tahun. Kemudian, pilih tahun yang diinginkan. Ketika tahun dipilih, maka otomatis halaman akan dimuat ulang dan data yang ditampilkan sesuai dengan tahun yang dipilih. Pada menu sidebar, klik menu profil, kemudian profil SKPD. Akan ditampilkan data perangkat daerah sesuai pengguna. Untuk merubah data, klik icon pensil pada kolom opsi. Isi data profil yang sesuai, kemudian klik simpan. Pada menu sidebar, klik menu profil, selanjutnya bidang SKPD. Akan ditampilkan data bidang. Untuk menambah data, klik tombol tambah. Pada menu sidebar, klik menu profil, kemudian pegawai. Akan ditampilkan data pegawai. Untuk menambah data, klik tombol tambah. Untuk merubah data, klik icon menu pada kolom opsi, lalu pilih edit pegawai. Isi data pegawai yang sesuai, kemudian simpan. Penambahan atau perubahan data akan otomatis menambah atau merubah data user, sehingga pegawai yang sudah ditambahkan dapat login ke aplikasi menggunakan username NIP pegawai. Pada menu sidebar, klik menu profil, kemudian tupoksi pegawai. Akan ditampilkan data pegawai beserta tugas pokok dan fungsi pegawai. Untuk menambah data tupoksi,
Yang pertama, dengan copy data dari tahun sebelumnya, klik tombol copy data. Pilih tahun sumber lalu, klik copy data. Maka, data dari tugas pokok dan fungsi pegawai dari tahun sumber akan di-copy sesuai dengan tahun login. Kedua, import Excel. Klik tombol Insert Excel, lalu pilih import tugas pokok atau import fungsi. Download template Excel. Kemudian, isi template Excel. Setelah template Excel diisi, upload file Excel, kemudian klik simpan. Selanjutnya, referensi. Pada menu sidebar, klik menu referensi. Selanjutnya, program kegiatan untuk melihat daftar program kegiatan dan subkegiatan. Pada menu sidebar, klik menu referensi. Selanjutnya, akun untuk melihat akun pendapatan belanja dan pembiayaan. Pada menu sidebar, klik menu referensi. Selanjutnya, sumber dana untuk melihat daftar sumber dana. Pada menu sidebar, klik menu perencanaan, selanjutnya Renstra. Untuk menambah data, klik tombol Import Excel. Kemudian, download template Excel. Isi file Excel sesuai dengan template. Selanjutnya, pilih file yang sudah diisi, kemudian klik simpan. Ulangi cara-cara di atas untuk setiap Renstra dari tujuan sampai dengan kegiatan. Renja. Pada menu sidebar, klik menu perencanaan, selanjutnya Renja. Untuk menambahkan data, klik tombol Import Excel. Kemudian, download template Excel. Isi file Excel sesuai format. Selanjutnya, pilih file yang sudah diisi, kemudian klik simpan. Ulangi cara-cara di atas untuk setiap renja, dari renja program sampai subkegiatan. Mapping Renstra subkegiatan. Untuk melakukan mapping, klik menu perencanaan, selanjutnya Map Renstra subkegiatan, klik icon tambah pada kolom opsi. Kemudian, checklist pada subkegiatan mana saja yang akan di mapping, lalu klik simpan. Untuk melihat daftar subkegiatan yang sudah di mapping, klik icon tambah pada kolom indikator sasaran. Untuk menghapus mapping,
klik icon hapus pada kolom opsi. Selanjutnya, data anggaran. Yang pertama, tahap anggaran. Pada menu sidebar, klik menu anggaran. Selanjutnya, pilih tahap anggaran. Untuk menambah data, klik tombol tambah. Isi nama tahap yang sesuai, kemudian klik simpan. Untuk merubah data, klik icon menu pada kolom opsi lalu pilih edit tahap. Sesuaikan data tahapan, kemudian klik simpan. Selanjutnya, data DPA. Pada menu sidebar, klik menu anggaran. Selanjutnya, pilih data DPA. Pilih tahapan anggaran untuk melihat data DPA sesuai tahapan. Untuk menambah data, klik tombol import Excel. Download template Excel, kemudian isi sesuai format. Pilih tahapan dan file yang sudah diisi, kemudian klik simpan. Rencana kerja. Yang pertama, mapping kegiatan dan subkegiatan pegawai. Mapping ini digunakan untuk mengatur kegiatan bagi pegawai dengan jabatan kabid atau setara kabid dan subkegiatan bagi pegawai dengan jabatan kasubid atau setara kasubid. Untuk menambah pegawai, klik icon tambah pada kolom opsi. Selanjutnya, pilih pegawai sesuai kegiatannya, lalu klik simpan. Mapping pegawai pada kegiatan dapat lebih dari satu pegawai. Untuk menghapus pegawai, klik tombol hapus pada kolom pegawai. Kemudian klik ya, hapus. Untuk melakukan mapping subkegiatan, klik pada tab subkegiatan pegawai. Klik icon tambah pada kolom opsi, kemudian pilih pegawai sesuai dengan subkegiatan, lalu klik simpan. Mapping subkegiatan hanya untuk satu pegawai per subkegiatan. Untuk menghapus mapping, klik icon hapus pada kolom opsi. Selanjutnya, IKU. Pada menu rencana kinerja, klik menu IKU. IKU pada aplikasi hanya untuk mengupload file IKU yang sudah dibuat. Menambahkan file IKU, klik tombol upload, kemudian isi uraian dan pilih file IKU, kemudian klik simpan. Selanjutnya, IKI. Pada menu rencana kerja, klik menu IKI. Untuk melakukan sinkronisasi indikator semua pegawai, klik tombol sinkronisasi indikator. Tunggu sampai proses selesai. Untuk menambahkan data, klik icon entry pada kolom rincian. Akan ditampilkan data pegawai dan tupoksi pegawai.
Selanjutnya, klik tombol sinkronisasi indikator. Tunggu beberapa saat untuk proses sinkronisasi. Proses ini akan mengambil data indikator sesuai hasil mapping kegiatan dan subkegiatan pegawai yang sudah diatur sebelumnya. Untuk menambah data formulasi, klik icon menu pada kolom opsi, pilih tambah formulasi untuk mengisi data formulasi. Isi data formulasi, kemudian klik simpan. Atau pilih upload formulasi untuk mengupload gambar formulasi. Untuk mencetak IKI pegawai, klik tombol cetak IKI, kemudian pilih tanggal cetak atau isi tanggal sesuai format, lalu klik cetak. Untuk mencetak IKI semua pegawai, kembali ke menu rencana kerja. Selanjutnya pilih IKI, kemudian klik tombol cetak IKI. Berikut hasil preview dokumen IKI. Selanjutnya, Anda dapat mencetak laporan IKI atau simpan dalam format PDF melalui dialog print pada browser, umumnya dengan menekan tombol Ctrl P. Perjanjian kinerja. Pada menu rencana kinerja, klik menu perjanjian kinerja sesuai eselon pegawai. Berikut halaman perjanjian kinerja eselon 2. Untuk mencetak perjanjian kinerja semua pegawai per eselon, klik tombol cetak PK. Untuk mencetak lampiran perjanjian kinerja semua pegawai per eselon, klik tombol cetak lampiran. Selanjutnya, isi formulir cetak, lalu klik tombol cetak. Berikut hasil preview dokumen perjanjian kinerja eselon 2. Rencana aksi kinerja. Pada menu rencana kinerja, klik menu rencana aksi kinerja. Selanjutnya, klik tombol tambah pada kolom rencana target. Klik icon tambah untuk tiap triwulan, isi data target, kemudian klik simpan. Selanjutnya, kembali ke menu rencana kerja, lalu pilih rencana aksi kinerja, klik tombol import Excel. Download template Excel, kemudian isi sesuai format. Kemudian, upload file Excel yang sudah diisi, lalu klik simpan. Untuk mencetak rencana aksi, klik tombol cetak rencana aksi, isi formulir cetak, lalu klik cetak.
Berikut hasil preview laporan rencana aksi kinerja format 1 tanpa mapping Renstra subkegiatan. Selanjutnya, Anda dapat mencetak laporan rencana aksi kinerja atau simpan dalam format PDF melalui dialog print pada browser, umumnya dengan menekan tombol Ctrl P. Pengukuran kinerja. Sasaran Renstra. Pada menu sidebar, klik menu pengukuran kinerja, lalu pilih sasaran Renstra. Akan ditampilkan halaman sasaran Renstra sesuai tahun login. Untuk menambah data realisasi, klik icon edit pada kolom opsi. Selanjutnya, isi formulir realisasi, kemudian klik simpan. Kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan. Pada menu pengukuran kinerja, klik menu kinerja program, berikut halaman kinerja program. Selanjutnya, untuk mengisi data realisasi kinerja, klik tombol entry progress pada setiap program, kegiatan, dan subkegiatan. Klik icon menu pada kolom opsi, kemudian klik tambah realisasi. Isi formulir realisasi dengan sesuai, kemudian klik simpan. Untuk merubah data realisasi pada kolom opsi, klik icon menu, kemudian pilih edit realisasi. Sesuaikan kembali formulir realisasi, kemudian klik simpan. Laporan kinerja. Pada menu sidebar, klik laporan kinerja, lalu pilih laporan kinerja SKPD. Akan ditampilkan daftar laporan yang tersedia. Untuk mencetak laporan, klik icon cetak pada salah satu laporan, kemudian isi formulir, lalu klik cetak. Berikut hasil preview beberapa laporan kinerja SKPD. Selanjutnya, Anda dapat mencetak laporan atau simpan dalam format PDF melalui dialog print pada browser, umumnya dengan menekan tombol Ctrl P.